Shalom, saudara terkasih, dimanapun saudara berada, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada, biarlah damai kasih Kristus selalu melingkupi kita, kasih karunia Tuhan selalu boleh mengaruniai, mengalir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kita semua. Kita selalu bersyukur karena itulah ucapan syukur kita lah. Kita selalu mengucapkan syukur pada Tuhan, itulah merupakan suatu persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa selalu bersyukur saudaraku. Jangan lupa selalu berterima kasih kepada Tuhan. Kita pun boleh hidup saat ini karena semua adalah kemurahan Tuhan. Senang sekali bahwa saat ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita selalu belajar sedikit demi sedikit firman Tuhan, sekalipun keamatiran yang ada pada diri saya. Namun bukan itu intinya. Saya yakin dan percaya bahwa Roh Tuhan akan menuntun firman yang kita pelajari, akan menuntun hati kita, menuntun pikiran kita, terlebih-lebih menuntun roh kita, membimbing roh kita, hati, pikiran, dan jiwa kita untuk memahami, mengerti akan pemaknaan firman Tuhan ini. Dan mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita genapi firman Tuhan itu, supaya kita boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, wujud daripada kita mengasihi Allah kita itu. Kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat yang 41 mulai sampai 46. Saya bacakan untuk kita. Berikutnya adalah cara hidup jemaat yang pertama atau cara hidup jemaat yang mula-mula. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Kita tahu bahwa jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang setelah kebangkitan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kala itu bahwa Rasul Simon Petrus berkhotbah di depan orang banyak. Dia mengatakan bahwa Tuhan kami, Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan oleh orang-orang kamu sekalian. Kepada orang ramai itu disampaikan. Lalu orang ramai itu yang berkumpul itu mengatakan, karena mereka mungkin sudah merasa bersalah, sudah merasa berdosa. Lalu apa yang harus kami perbuat? Ini dituliskan di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Maka jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka setelah itu, itulah tadi yang kita baca di ayat 41-nya, mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis sekitar lebih dari 3.000 orang. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang di 41 tadi, di ayat 41. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang kita pelajari. Boleh kita ambil dari kehidupan jemaat mula-mula ini, karena memang kehidupan jemaat yang sekarang ini, persekutuan gereja yang kita sekarang ini, bukan kita menjelekkan, tetapi memang sudah sangat sekali jauh melenceng daripada kehidupan jemaat mula-mula ini. Kita ya mungkin itu adalah watak dari perilaku orang-orang itu sendiri, yang memang hatinya bukan tulus untuk datang kepada Tuhan, bukan tulus untuk melayani Tuhan, tetapi ada mungkin motif di balik dia datang beribadah, ataupun ada kecongkolan iblis dalam hatinya, sehingga kehidupan jemaat mula-mula itu mulai terkikis dan terkikis. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, jangan kita mau seperti orang-orang yang begitu. Ada 5 prinsip yang boleh kita pelajari dari kehidupan jemaat yang mula-mula ini. Mari kita pelajari. Ini yang saya rangkumkan tadi. Ada 5 prinsip jemaat mula-mula. Yang pertama, terbuka untuk segala bangsa. Kita tahu bahwa mereka yang pada kala itu
yang berkumpul itulah bukan hanya satu bangsa, bukan hanya dari satu suku, tetapi banyak bangsa, banyak suku bangsa. Tetapi mereka semua tidak saling apa namanya tidak saling berkelompok dengan satu suku saja, bukan, tapi mereka berbaur, terbuka satu dengan yang lain. Antara satu suku bangsa dengan satu suku bangsa lainnya saling terbuka. Itu yang pertama prinsipnya, sehingga mereka pun saling mengasihi. Kemudian yang kedua, bertumbuh di dalam pengajaran. Nah, mereka semua yakin dan percaya bahwa setelah mereka bertobat, dibaptis, mereka yakin dan percaya bahwa di dalam pengajaran yang satu tentang Yesus Kristus, tentang anak domba Allah itu, mereka hidup di dalam satu pengajaran tentang pengajaran akan Yesus Kristus yang diajarkan oleh rasul-rasul pada kala itu. Kemudian yang ketiga, mereka semua antusias di dalam beribadah. Kita tahu tadi bahwa di bacaan kita, mereka ada di ayatnya yang ke 46 tadi, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Berkumpul tiap-tiap hari, mereka memiliki antusiasme di dalam beribadah. Karena mereka mungkin sudah merasakan bagaimana bahwa pertobatan itu, mungkin mereka merasakan bahwa jamahan roh Tuhan, jamahan Roh Kudus menggerakkan hati mereka dan juga dibimbing oleh rasul-rasul pada kala itu, sehingga mereka bertekun di dalam beribadah. Sama dengan halnya kita ketika kita sudah merasa ataupun ada di dalam roh kita ada panggilan, maka segala sesuatunya akan kita tinggalkan, yang kita utamakan adalah beribadah. Sebab firman Tuhan berkata, "Jikalau kau memang setia dengan aku, maka tinggalkanlah segala keinginanmu." Artinya kita menomorsatukan beribadah, kita menomorsatukan Tuhan kita dari segala aktivitas kita, dari segala kegemaran kita, dari segala hobi kita, dari segala keinginan kita. Tuhanlah selalu kita utamakan. Karena itulah salah satu ciri-ciri dari 5 prinsip jemaat mula-mula, antusias dalam beribadah. Kemudian yang keempat, saling mengasihi. Kita tahu bahwa mereka satu dengan yang lain, bahkan mereka jemaat mula-mula ini menjual harta miliknya, kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sekarang ini kita cari, waduh, mungkin 1001. Mungkin ada, tapi 1001. Ini menjual harta miliknya, menjual tanahnya. Kemudian dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Mereka bergiliran, mereka bergantian. Siapa yang mempunyai menjualnya, itulah kalau sudah Roh Kudus yang tergerak di hati mereka semua di masa jemaat mula-mula. Kita berdoa juga supaya gerakan Roh Kudus dalam hidup kita selalu ada curahan, selalu ada luapan roh, selalu ada kegerakan hati di dalam Kristus, supaya hati kita juga boleh mengikuti apa yang diprinsipi oleh jemaat mula-mula. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehati sepikir untuk berdoa. Kita sudah baca tadi bahwa mereka setiap hari berkumpul di dalam bait Allah. Mereka melakukan peribadatan karena mereka tahu bahwa hidup mereka semua boleh ada karena kemurahan Tuhan. Karena roh Allah, karena kemurahan Tuhan, maka mereka selalu meluangkan waktu sehati sepikir untuk beribadah, untuk berdoa. Mereka berkumpul tiap hari di rumah peribadatan, di bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu semua juga sudah tahu bahwa pertama kali disebut Kristen itu adalah di Antioquia. Kala itu kita tahu bahwa Barnabas dan Rasul Paulus memberitakan Injil ke Antioquia. Maka di sanalah disebut pertama kali, karena mungkin orang-orang di sana melihat, jemaat-jemaat di sana melihat, orang-orang penduduk di sana melihat bahwa kehidupan mereka ataupun pemberitaan firman mereka pun menyerupai, cara hidup mereka pun mungkin menyerupai bahwa begitulah harusnya orang Kristen. Maka mereka menyebut mereka itu menyebut Barnabas dan Rasul Paulus di sana itu dan kelompoknya sebagai Kristen ataupun pengikut Kristus. Tentu sekarang ini pun itu merupakan salah satu sejarah yang
mendeklarasikan, yang menyatakan diri kita Kristen, yang menyatakan Bapak Ibu Saudara sekalian Kristen adalah berangkat daripada penyebutan Kristen di Antioquia pada waktu itu. Itulah sejarahnya pertama kali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa bahwa prinsip kehidupan jemaat mula-mula boleh kembali memurnikan persekutuan jemaat mula-mula di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita, khususnya di dalam persekutuan di gereja kita dimanapun kita beribadah, tidak memandang denominasi gereja yang kita tempat kita untuk bersekutu, tetapi biarlah prinsip jemaat mula-mula ini selalu boleh kita kembali bangkitkan, boleh kita kembali renungkan, boleh kita kembali lakukan, sebab inilah prinsip yang paling mendasar bahwa kita harus saling mengasihi. Kita harus memiliki hati yang tulus, hati yang benar, hati yang suci. Tidak ada untuk mencari ataupun menunjukkan keangkuhan diri, menunjukkan harta-harta. Bagi mereka mungkin tidak sedikit Bapak Ibu yang datang beribadah itu, mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka untuk pamer-pamer harta yang mereka miliki lah, pamer apa segala macam. Mungkin tanpa kesadaran mereka juga bahwa dari ucapan, dari perkataan, dari tindakan mereka itu mencerminkan bahwa ada percongkolan iblis bagi mereka. Cuman kita tetap berdoa bagi mereka, bagi siapapun juga, supaya tetap prinsip jemaat mula-mula ini ada di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam saya dan dalam persekutuan kita. Biarlah doa kita semua boleh kembali memurnikan kita, boleh, memang harus bahwa yang kita bawa adalah hati yang tulus, sebab firman Tuhan berkata Tuhan atau Roh Allah mengetahui apa yang ada di pikiran dan hati manusia. Oleh sebab itu, biarlah di dalam hati kita selalu ada terbesit hal-hal yang baik, tidak ada kejahatan. Kita memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang suci. Oleh sebab itu juga saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu dan Saudara sekalian dan saya juga, kita akan selalu dan dipenuhi dan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Kita aminkan itu Bapak Ibu sekalian. Mari kita renungkan kembali prinsip hidup jemaat mula-mula ini, dan mari kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah kasih karunia Tuhan, kita boleh senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Boleh kita menjadi pemberita firman, boleh kita menjadi pelaku firman, bukan hanya di bibir saja tetapi boleh melakukannya. Tetapi ingat bahwa kita selalu mengasihi Tuhan dengan cara hidup yang benar, hidup di dalam kekudusan. Kita jauhi semua perbuatan yang mencederai hati Kristus, yang mencederai hati Tuhan kita. Kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kehidupan yang baru, di dalam kasih karunia Tuhan. Ini mungkin yang boleh kita sharingkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa juga untuk saudari kita yang bergumul ataupun yang bertugas dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, terutama untuk tim medis. Kita tahu bahwa seperti firman Tuhan berkata, iblis itu ataupun penyakit ini, virus ini mengaum-ngaum bagaikan serigala. Dia siap untuk menerkam mangsanya. Tapi kita yakin dan percaya di dalam bilur-bilur Yesus Kristus, dalam darah dan tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, dalam penanganan tim medis juga, kita terhindar dari segala sakit penyakit, virus corona, virus apapun itu. Dan Tuhan selalu menjaga kita semua. Kita hanya doa yang boleh kita panjatkan, doa yang boleh kita mohonkan pada Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan memberikan petunjuknya, memberikan kasih, memberikan kemurahannya. Biarlah penyakit ini segera teratasi ataupun vaksinnya segera boleh ditemukan di dalam kasih Tuhan. Kita hanya boleh meminta, hanya boleh memohonkan kemurahan Tuhan untuk menangani semua ini. Biarlah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, Tuhan Yesus selalu memberkati. Kita buang segala kegelisahan hati kita, kita buang segala kekhawatiran dalam hati kita. Kita bangun hubungan kita yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan roh kita, kita kuatkan roh kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Dimanapun Bapak Ibu berada, hiduplah kita selalu oleh iman, hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan. Hiduplah oleh iman. Sola fide. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.